Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3281. Aku sudah cukup sering melihat orang sombong dalam hidupku. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang benar-benar berani menantangku. Brady Torres menyeringai santai saat menatap Harvey York. Dia bahkan memberikan jempol kepada Harvey. Aku tidak tahu siapa kau, tuan muda. Aku tidak tahu dari keluarga mana kau berasal. Tapi yang jelas, aku punya kuasa penuh atas seluruh Floodwell. Kau akan berlutut di hadapanku. Tidak peduli siapa kau. Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Patahkan semua tulangnya. Tinggalkan wanita-wanita itu bersamaku selama 3 hari penuh. Setelah itu, baru akan kulepaskan kalian. Kalau kau tidak suka dengan pengaturannya, aku kasih waktu setengah jam untuk menelepon siapapun yang kau mau. Kalau kau bisa menakutiku, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Tapi kalau tidak, kau sendiri yang harus mematahkan semua anggota tubuhmu. Apa kau mengerti? Brady dengan santai menyalakan cerutunya sambil berbicara dengan nada arogan. Seolah-olah Floodwell ada di bawah telapak kakinya. Dan dia adalah raja sejati kota itu. Paula Baker dan yang lainnya terlihat sangat senang mendengar kata-kata itu. Mereka benar-benar ingin melihat Harvey mengalami nasib seperti itu. Kau ingin aku mematahkan anggota tubuhku sendiri. Dan kau menginginkan para wanita itu tinggal bersamamu selama 3 hari penuh. Tatapan dingin muncul di mata Harvey. Kau pikir siapa dirimu? Ekspresi Brady langsung menjadi dingin. Berani sekali kau bicara seperti itu kepadaku, bajingan. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati nanti saat aku marah. Reina tidak tahan lagi melihatnya. Ia menatap Harvey dengan ekspresi jijik. Betapa kekanak-kanakan dirimu, Harvey. Kalau kau tidak tahu siapa Tuan Muda Torres, lihat saja dia di ponselmu. Kau akan tahu dia bukan orang yang bisa kau lawan. Brady menghembuskan asap cerutunya lagi. Apa gunanya berbicara dengan orang seperti dia? Serunya dingin. Bereskan dia. Beberapa pengawal maju dengan senyum kecut saat mendengar perintah Brady. Rekan-rekan Brady juga ikut mengepung Harvey. Tanpa membuang waktu, Harvey langsung menekan nomor di ponselnya dan mengaktifkan pengeras suara. Suara Ansel Torres terdengar dari seberang sambungan. Ada hal lain, Tuan York. Apa Kapten Williams masih mengganggumu? Kalau begitu, aku bisa langsung memecatnya sekarang juga. Wajah Jose Williams langsung berubah gelap seketika. Brady, yang sebelumnya begitu angkuh, langsung membeku. Itu sudah berlalu, Ansel. Sekarang aku sedang menghadapi orang lain. Namanya Brady Torres. Aku akan bertanya demi kamu. Apakah dia keluargamu? Kalau ya, aku hanya akan mematahkan satu tangan dan satu kakinya. Tapi kalau tidak, semua anggota tubuhnya akan kupatahkan. Nada bicara Harvey tetap tenang, seolah-olah sedang bicara biasa dengan bawahannya. Ansel menarik napas dalam-dalam. Bajingan itu sepupu saya. Harvey mengangguk sebelum Ansel selesai bicara. Ia melangkah maju dan menendang Brady hingga tersungkur ke tanah. Dengan suara keras, Harvey menginjak kaki Brady dan mematahkannya jadi 2. Seluruh kerumunan terdiam membisu. Bab 3282. Ah! Teriakan kesakitan terdengar nyaring. Brady Torres memegangi kakinya sambil terus kejang-kejang di tanah. Paula Baker dan yang lainnya terus mengejek Harvey York, semuanya benar-benar terkejut. Mereka tak bisa membayangkan Harvey dengan dominannya menginjak kaki Brady, padahal Brady jauh lebih kuat. Mereka memang mendengar Harvey menelepon, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Ansel Torres, orang nomor 1 di kepolisian Floodwell, ada di ujung telepon itu. Teman-teman Brady kini sangat marah. Mereka orang-orang yang tak tersentuh di Floodwell. Mereka selalu menjadi pihak yang memanfaatkan orang lain. Tidak ada yang berani melawan mereka. Sungguh lelucon. Belasan penjaga maju, bersiap menghancurkan Harvey dan semua orang yang ia cintai.
Namun Harvey sepenuhnya mengabaikan mereka dan dengan tenang menatap Brady. Kau mau bawa orang-orangmu pergi? Atau kau menunggu aku mematahkan kakimu dulu baru kau pergi? Kata-kata Harvey tenang dan terkendali. Namun aura mengintimidasi terasa jelas dari ucapannya. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal bodoh. Brady memaksa dirinya berhenti kejang untuk beberapa saat. Ia menggertakkan giginya saat menatap Harvey. Katakan. Siapa kau sebenarnya? Teriaknya dengan nada ketakutan. Brady tak bisa mempercayainya. Sepupuku sendiri, kepala kepolisian Floodwell, menyebut pria ini dengan sebutan Tuan York. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak pantas tahu, dan kau juga tidak perlu tahu. Yang penting adalah apa yang akan kau lakukan. Harvey menyilangkan tangan dan melangkah maju. Aku tak peduli kalau kau jadi kaya karena menguras pasien-pasienmu, tapi kau mencoba mengusir kami saat wanitaku sedang menjalani operasi. Apa kau tidak menghargai nyawa manusia? Bukan hanya kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah, kau juga ingin aku mematahkan anggota tubuhku, tidur dengan wanitaku dan iparku. Sudah seharusnya aku mematahkan satu lengan dan kakimu kan? Tentu saja, kalau kau tidak terima, aku bisa menghajarmu sampai kau puas. Kata-kata Harvey yang tenang membawa wibawa yang tak terucapkan. Tidak ada yang mengira Harvey hanya menggertak pada titik ini. Dia sudah keterlaluan, Tuan Muda Torres. Dia sama sekali tidak menghormati kau dan seluruh keluargamu. Paula tak ingin melepaskan Harvey. Siapapun dia, kita harus berurusan dengannya sekarang juga. Dia mati-matian mencoba mendorong Brady untuk bertindak. Yang lainnya langsung menunjukkan wajah serius setelah mendengar kata-kata Paula. Mereka ingin Harvey dicabik-cabik. Sebelum Brady sempat mengatakan apa-apa, teleponnya berdering. Matanya berkedut saat melihat nama yang muncul di layar. Bukan Ansel atau Nelson Torres yang meneleponnya. Melainkan kepala keluarga Torres sendiri. Colton Torres. Brady gemetar hebat saat mengangkat telepon itu. Suara tenang Colton terdengar dari seberang. Aku dengar kau berhasil memancing kemarahan Tuan York, Brady. Dia adalah penyelamatku. Dia bahkan membawaku kembali dari kematian. Lakukan sesukamu. Tut, tut, tut. Colton menutup telepon setelah beberapa patah kata. Namun pada saat itu juga, Brady langsung memahami situasinya. Bab 3283. Brady Torres melambaikan tangan kepada rekan-rekannya, memberi isyarat agar mereka berhenti melakukan sesuatu yang sembrono. Kemudian dia duduk tegak dan menatap Harvey York dengan ekspresi sedih. Tuan York. Maafkan aku. Aku salah. Aku tidak tahu siapa kamu. Dia meminta maaf. Tuan Muda Torres sendiri. Paula Baker dan yang lainnya hampir terjatuh ke tanah setelah melihat Brady dengan tulus meminta maaf sementara wajahnya pucat total. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan menundukkan kepala di hadapan Harvey. Apakah pecundang di hadapan mereka benar-benar sekuat itu? Satu panggilan telepon bisa membuat orang sekuat Brady tertekan. Paula, yang mengira para pendukung Harvey hanyalah orang biasa, mulai merasa lemas. Ia tiba-tiba mendapat firasat buruk tentang seluruh situasi ini. Apa kau mengerti sekarang? Harvey menatap Brady dengan ekspresi tenang. Tapi itu belum cukup. Brady menunjukkan senyuman yang menyakitkan setelah merasakan tatapan Harvey. Aku akan menunjukkan ketulusanku jika kamu mau memaafkanku. Aku janji tidak akan memanfaatkan orang lain lagi. Brady menggertakkan gigi lalu dengan marah membanting lengannya sendiri ke tanah. Retak. Tangan Brady terpelintir seketika. Ia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri karena Harvey ingin tangan dan kaki darinya. Jika tidak, bukan hanya Harvey yang akan turun tangan. Harvey sepenuhnya mengabaikan Brady yang tergeletak di tanah dan memberi isyarat kepada Rudolph dan yang lainnya untuk membawa Mandy keluar dari rumah sakit. Akan ada orang yang mengurus Paula dan seluruh staf rumah sakit. Karena itulah Harvey tak bisa membiarkan mereka begitu saja. Cynthia menepuk dadanya dan berdiri tegak setelah mereka tiba di parkiran rumah sakit. Itu menakutkan, kakak ipar. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa?
Bukankah Brady dari keluarga Torres? Ansel Torres dan Nelson Torres adalah sepupunya. Apakah tidak apa-apa kita pergi begitu saja setelah menyerangnya seperti tadi? Cynthia tidak percaya. Dalam pikirannya, wakil pemimpin pemerintahan dan kepala kepolisian Floodwell adalah tokoh besar. Lalu bagaimana Harvey bisa menginjak-injak sepupu mereka dengan begitu mudah? Tidak masalah. Itu bukan apa-apa. Jawab Harvey dengan tenang. Aku akan memindahkan kakakmu ke rumah sakit rakyat Floodwell. Tim Rudolph akan menemaninya. Semuanya akan baik-baik saja. Lilian Yates menunjukkan ekspresi aneh setelah menarik napas. Siapa sebenarnya yang kau hubungi tadi? Jangan-jangan kau memanggil Penatua Torres yang legendaris itu. Ia menyaksikan seluruh kejadian dengan matanya sendiri. Setelah melihat ekspresi ketakutan Brady, dia pada dasarnya tahu siapa yang Harvey hubungi. Tentu saja tidak. Jawab Harvey. Aku hanya menelepon Ansel. Dia direktur kepolisian Floodwell. Sudah sepantasnya aku meneleponnya sebelum menghajar Brady kan? Lilian tampak curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Harvey bisa berteman dengan orang seperti Ansel padahal dia baru saja tiba di Floodwell. Serangkaian mobil Toyota Prado melaju dari kejauhan. Tak lama kemudian, Kaiden Balmer terlihat keluar dari salah satu mobil tersebut. Bab 3284. Harvey York memanggil Kaiden Balmer dan yang lainnya secepat mungkin. Atas perintah Kaiden, sekelompok orang dari geng kapak memanggil ambulans sebelum dengan hati-hati mengangkat Mandy Zimmer ke dalamnya. Harvey menghela napas lega ketika Mandy dan yang lainnya berhasil dikeluarkan. Kaiden lalu berjalan di samping Harvey sebelum memiringkan kepalanya. Saya punya informasi, Tuan York. Orang yang melakukan ini pada Mandy adalah salah satu dari 6 geng, yaitu geng Barata. Jelas, Dewan Bisnis Barata berada di balik semua ini. Akan sedikit sulit jika kita mengejar mereka. Sulit? Tanyanya. Karena kau bersamaku sekarang, kau harus tahu kalau tidak ada yang namanya sulit. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan menghadapi beberapa orang saja. Karena mereka datang mencariku, aku tidak keberatan menghapus keberadaan geng mereka. Harvey menepuk bahu Kaiden. Bersiaplah untuk mengambil alih geng mereka. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Kaiden merasa sangat senang setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia pernah menjadi bagian dari 6 geng, tapi geng kapak selalu berada di posisi terbawah. Ia sangat gembira ketika Harvey merencanakan aksi terhadap geng Barata. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki dendam yang dalam satu sama lain. Oh iya, Tuan York. Bagaimana dengan Dewan Bisnis Barata? Haruskah kita jatuhkan juga? Kita lakukan langkah demi langkah. Harvey tetap mempertahankan ekspresi tenang. Kita akan menangani Dewan Bisnis Barata setelah kita tahu siapa yang mendukung mereka. Tatapan dingin terlihat di mata Harvey. Ellie Burton, Reina Lee, dan yang lainnya harus membayar atas kejahatan keji ini. Pukul 9 malam, di Hotel Floodwell. Rahel Hardy mengantar Harvey sampai ke pintu masuk hotel. Kaiden, yang duduk di samping Harvey, dengan hormat berkata, Tuan York, geng Barata fokus pada bisnis judi dunia bawah mereka. Dengan bantuan Dewan Bisnis Barata, bisnis mereka saat ini berjalan sangat lancar. Geng-geng lain tahu bahwa kami bisa mendapatkan uang dengan mudah jika berbisnis seperti ini. Tapi tanpa latar belakang dari Dewan Bisnis Barata, tak ada yang berani bersaing jika itu merusak reputasi geng tersebut. Itulah sebabnya geng Barata bisa berkembang meskipun bisnis mereka ilegal. Ngomong-ngomong, ekonomi Floodwell juga meningkat berkat bisnis judi dunia bawah ini. Pada akhirnya, ini hanya bisnis perjudian ilegal. Lagi pula, apa hubungannya ini dengan Floodwell? Tanyanya. Ada hal yang Anda belum tahu, Tuan York. Pemimpin geng Barata, Aaron Garcia, dikabarkan adalah seorang bajingan dari keluarga kesatria. Dia memang bajingan, tapi statusnya tetap tinggi karena sistem kasta di India. Sekalipun dia tak berguna, dia tetap bisa memakai nama keluarganya untuk menarik banyak pelanggan dari India. Pelanggan datang ke sini untuk bersenang-senang, tentu saja itu meningkatkan ekonomi di sini.
Selain itu, Aaron juga bukan orang biasa. Dia bukan sekadar playboy kaya. Selain menguasai seni yoga, dia juga cukup ahli dalam berjudi karena pernah menjadi murid dari dewa judi dari Island Nation, belum lagi dia memang penggila judi. Kabarnya, dia pernah mempertaruhkan nyawanya melawan banyak tuan muda dan memenangkan semuanya. Bab 3285. Bagaimanapun juga, Aaron Garcia bukanlah manusia biasa. Anda harus berhati-hati, Tuan York. Bukankah pemerintah sedang memburu geng Barata karena membuka bisnis perjudian seperti ini? Tanya Harvey York. Mereka sudah melakukannya beberapa kali, tapi berhasil lolos tanpa cedera. Kaiden Balmer ragu-ragu. Lagi pula, Dewan Bisnis Barata selalu muncul dan memainkan kartu kekebalan diplomatik mereka. Itulah sebabnya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang dari Dewan Bisnis Barata telah menjalankan cukup banyak bisnis dengan kalangan elit di Floodwell selama beberapa tahun terakhir. Itulah kenapa geng Barata sangat mendominasi belakangan ini. Harvey tertawa kecil. Koneksi mereka bisa membuat pemerintah gentar. Bagaimana dengan keluarga Bauer? Saya dengar Wakil Ketua Dewan Bisnis Barata dan Joseph Bauer bersaudara angkat. Tatapan Harvey langsung berubah dingin setelah mendengar kata-kata itu. Jika begitu, maka upaya Ellie Burton untuk mengincar Cynthia Zimmer dan Mandy Zimmer bukanlah konflik biasa. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah bangunan bergaya Eropa Utara di pinggiran Floodwell. Hotel itu ramai ketika Harvey tiba. Banyak orang kaya keluar masuk tempat itu, menukarkan chip mereka sebelum berjalan ke meja-meja di aula dengan semangat tinggi. Selamat datang. Saat Harvey masih terkesan dengan keberanian geng Barata membuka bisnis seperti ini, seorang wanita berbaju tradisional India menyambutnya dengan senyum hangat. Anda datang untuk bermain. Atau mencari wanita. Harvey melirik Rahel Hardy sebelum melemparkan koper ke depan. Tidak perlu banyak bicara. Tukarkan semua ini dengan chip. Wanita India itu bisa langsung tahu ada jutaan dolar di dalam kotak itu hanya dengan mengangkatnya. Lagi pula, dia sudah melihat banyak orang menghasilkan uang. Dia tersenyum hangat kepada Harvey sebelum menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Setelah memastikan bahwa ini pertama kalinya Harvey datang ke tempat itu, dia dengan senang hati menukarkan uang itu dengan chip lalu membimbingnya ke meja. Ini pasti pertama kalinya Anda di sini. Kenapa tidak mulai dari yang sederhana, seperti permainan Big and Small? Harvey melirik wanita itu dan dengan santai melemparkan chip ke atas meja. Kalau begitu, aku pilih besar di sini. 6 orang lain yang duduk di meja itu memandang Harvey dengan tatapan meremehkan, seolah-olah dia mangsa empuk. Namun, ketika mereka melihat jumlah chip yang dilempar Harvey, mereka langsung terkejut. $150.000 memang bukan jumlah besar bagi para penjudi itu. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang mempertaruhkan uang sebanyak itu di permainan pertamanya. Rahel dan Kaiden ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka diam. Mereka datang untuk menghancurkan tempat itu, tapi tetap membiarkan Harvey bersenang-senang terlebih dahulu. Wanita India itu bersandar tepat di bahu Harvey setelah melihat jumlah uangnya, seolah ingin melebur dengan tubuhnya. Jelas, dia tidak keberatan jika Harvey kehilangan semua uangnya sampai harus mengganti pakaiannya dengan pakaian dalam. Bab 3286. Para wanita cantik dan eksotis tersenyum pada Harvey dan berkata, "Silakan angkat tangan Anda dari meja." 1, 2, 3. Total 6. Kecil. Uang Harvey langsung lenyap dalam sekejap. Sepertinya aku sedang sial malam ini. Harvey tersenyum. Kemudian, dia melemparkan chip senilai $250.000. Tidak mungkin keluar angka kecil lagi. Ini 300.000. Wanita India dan penjaga meja saling bertatapan, keduanya tersenyum nakal. Bandar lalu menggoyangkan cangkir dadu. Senyum hangat menghiasi bibirnya. Kalau begitu, silakan angkat tangan Anda dari meja. Kerumunan di sekitar meja terkejut, mereka tak bisa menahan diri untuk menatap Harvey dengan bingung. Dia terlihat seperti sasaran empuk, tapi ternyata sangat kaya.
Dia langsung ambil 300.000 dolar setelah kalah 150.000. Tidak lama kemudian, orang-orang yang mendengar kejadian itu berdatangan untuk melihat langsung. Harvey benar-benar dikelilingi oleh penonton yang penasaran. Segera setelah itu, dadu dibuka. Senyum wanita itu semakin cerah dari sebelumnya. 2, 2, 4. Total 8. Kecil. Harvey kembali kehilangan 300.000 dolar dalam sekejap. Orang-orang yang mengikuti taruhan Harvey memandangnya dengan jijik. Apakah kau benar-benar tahu cara memainkan permainan ini? Pergi saja kalau tidak bisa. Kami semua rugi karena kau. Seorang pria tua berbadan kekar yang mengenakan jas menggelengkan kepala ke arah Harvey. Kalau hanya ribuan dolar tidak apa-apa untuk bermain, anak muda. Tapi kau pada dasarnya sedang menyumbangkan uangmu secara cuma-cuma. Kau harus berhenti sekarang. Namun, para tamu wanita tersenyum menggoda, berharap bisa mendekati Harvey dan menguras habis semua uangnya. Harvey tersenyum tenang. Tidak masalah. Selama aku punya uang, cepat atau lambat aku pasti menang. Harvey menghentakkan chip senilai 800.000 dolar ke atas meja. Aku pilih besar lagi. Tidak mungkin aku kalah lagi. Kerumunan terkejut. Lalu, mereka menatap Harvey dengan ekspresi geli. Tidak seorang pun mengandalkan nyali saat berjudi, semuanya murni soal keberuntungan. Bahkan orang kaya bisa bangkrut seketika jika sial. Dealer tersenyum hangat melihat chip di atas meja. Dia menggoyangkan cangkir dadu dan meletakkannya di atas meja, senyumnya yang memikat menarik perhatian semua orang. Ayo, taruh taruhanmu. Angkat tangan dari meja setelah selesai. Cangkir dadu pun dibuka. 1, 1, 2. Total 4. Kecil lagi. Harvey kembali kehilangan 800.000 dolar. Orang-orang di sekitar meja tertawa terbahak-bahak. Melihat Harvey kehilangan semua uangnya membuat mereka senang. Mereka sudah sering melihat orang kalah uang, tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang kehilangan sebanyak ini sekaligus. Dia kehilangan semua uang itu hanya dalam beberapa menit. Dasar pecundang. Para wanita cantik memandang Harvey seolah dia orang bodoh. Mereka semua berpikir bisa menghasilkan beberapa juta dolar darinya jika mau. Sial. Tidak mungkin aku kalah lagi. Harvey nekat dan menulis cek senilai 3 juta dolar sebelum menghentakkannya di atas meja. Aku pilih besar. Bab 3287. Dealer itu menyipitkan mata melihat ekspresi putus asa Harvey dan cek di atas meja. Hanya dalam 10 menit, Harvey kalah 3 ronde berturut-turut. Keseluruhan kejadian itu membuatnya kehilangan 15 juta dolar. Kerumunan pun terkejut bukan main. Mata Harvey memerah, rambutnya berantakan. Seluruh tubuhnya gemetar sambil memegang buku ceknya. Orang-orang menatap meja Harvey setelah mendengar kejadian tersebut. Pada saat yang sama, seorang pria tampan berambut licin muncul di lantai 2. Pria itu memandang Harvey dengan rasa ingin tahu. Pria itu adalah Aaron Garcia. Saat itu, dia belum tahu siapa Harvey, tetapi dia tetap ingin melihat sapi perah di kasinonya. Anda tidak bisa terus bermain, Tuan York. Anda akan kehilangan semua uang investasi Anda di Floodwell jika terus seperti ini. Rahel melangkah maju dan memegang tangan Harvey yang masih menggenggam buku cek. Ada ekspresi memohon di wajahnya. Anda memang punya ratusan juta dolar di rekening Anda, tapi Anda akan berada dalam masalah besar kalau kehilangan semuanya di sini. Ada hal-hal yang tidak bisa Anda dapatkan kembali. Anggap saja uang yang hilang itu sebagai tip. Ayo kita pergi sekarang, bukankah begitu? Rahel menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Saat itu, semua orang merasa seperti sedang menonton drama tentang seorang playboy kaya dan pembantunya yang cantik. Melihat Rahel menghentikan Harvey dari berjudi, Bandar pun secara naluriah melirik ke arah Aaron di lantai 2. Prok prok prok. Aaron bertepuk tangan dari lantai 2, menarik perhatian semua orang. Jarang sekali dia melihat sapi perah seperti Harvey. Bagaimana mungkin dia membiarkan Harvey pergi tanpa memeras habis-habisan? Aaron berjalan melewati kerumunan menuju dealer dan tersenyum kepada Harvey. Izinkan aku memperkenalkan diri.
Aku penanggung jawab Hotel Floodwell, Aaron Garcia. Aku berasal dari India, dan aku seorang kesatria. Aku tidak tahu tradisi di negara H. Tapi seorang pelayan tidak punya hak untuk menguliahi majikannya. Kamu sepertinya tidak mendidik pembantumu dengan baik, Tuan York. Kalau aku, orang seperti dia sudah aku jual ke istana kasino sejak lama. Ekspresi Harvey berubah, seolah kata-kata Aaron mengguncangnya. Minggir. Kau mau menguliahi aku? Bentaknya pada Rahel. Harvey mendengus dingin sebelum melotot kepadanya. Cara aku bermain bukan urusanmu. Aku juga tidak butuh pembantu sepertimu untuk mengatur caraku. Aku akan menamparmu jika terus menggonggong. Rahel mengerutkan kening. Tuan York, jangan kira aku tidak berani memukulmu. Ucapkan satu kata lagi, dan akan kutunjukkan kekuatanku. Anda tidak bisa terus seperti ini. Seru Rahel. Anda bahkan tidak tahu cara berjudi. Tidakkah Anda sadar ada yang tidak beres dengan dealernya? Anda belum menang satu putaran pun. Mereka memperlakukan Anda seperti sapi perah. Anda tidak akan bisa kembali jika terus seperti ini. Plak. Harvey menamparkan wajah Rahel. Aku sedang berusaha jadi kaya di sini. Harvey lalu menatap Aaron dengan tajam. Kau orang yang bertanggung jawab. Bagus. Aku akan bermain denganmu, kalau begitu. Bermain dengan beberapa juta dolar setiap ronde itu membosankan. Bagaimana kalau kita naikkan taruhannya? Harvey mengeluarkan cek senilai 300 juta dolar dan melemparkannya ke wajah Aaron. Bab 3288. Aaron tidak marah. Ia bahkan meraih cek di depan wajahnya dengan senyum tipis. Sungguh berwibawa. Aku paling kagum pada orang sepertimu. Kita main kalau itu yang kau mau. 300 juta dolar itu. Aaron memberi isyarat, dan seseorang meletakkan cek di atas meja. Kalau kau menang, kau dapat semua uangnya beserta bunganya. Tapi kalau kau kalah dan tidak bisa menyerahkan jumlah ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan menyita semua hartamu. Itu tidak masalah kan? Wajah Harvey terlihat garang, seolah dia benar-benar berada di ujung tanduk. Kau pikir aku tidak punya uang sebanyak itu? Sungguh lucu. Ayo. Sekarang kau yang main. Kocok dadu. Harvey membanting tangannya ke atas meja. Aku pilih besar. Aaron memberi Harvey senyum kecil saat dia mengocok gelas dadu dan meletakkannya di atas meja. Kau yakin memilih besar, Tuan York? Kau masih bisa berubah pikiran sekarang. Kenapa harus? Harvey tertawa dingin sebelum kembali membanting tangannya ke meja. Tapi kalau kau curang, aku mau dia yang membukanya. Harvey menunjuk pada gadis pertunjukan India di sampingnya. Aaron mengangkat bahu, masih dengan senyum di wajahnya. Tentu saja. Silakan buka. Gadis pertunjukan India itu memandang Harvey dengan jijik. Apa orang bodoh ini tidak tahu kalau Tuan Muda Garcia adalah murid Dewa Judi dari Island Nation? Dia bisa melempar angka berapapun yang dia mau. Apa gunanya orang lain yang membuka gelasnya? Dengan kesal, gadis pertunjukan India itu perlahan membuka gelasnya. 456. Total 15. Besar. Harvey tertawa terbahak-bahak. Ia meraih 2 cek di atas meja. Lumayan bagus. Aku sudah bilang. Selama aku punya uang, cepat atau lambat aku akan menang. Bodoh. Kalian semua. Aku memang lebih jago berjudi. Harvey tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat sombong. Melihat hasil dadu, ekspresi percaya diri di wajah Aaron langsung lenyap. Dia tahu bahwa dia melempar angka 3 terendah. Tapi bagaimana bisa dadunya berubah seperti ini? Rahel memandang Aaron seperti melihat badut. Dia berani bermain perang urat saraf dengan Tuan York. Dia pasti ingin mati. Rencana Tuan York juga cukup menarik. Dia tidak menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Justru sebaliknya, dia melakukan semua ini hanya untuk menyusahkan mereka. Dia sedang menyiksa hati mereka sekarang. Rahel tersenyum tipis. Dia sempat ditampar oleh Harvey, tapi masih cukup puas dengan aktingnya seperti di Hollywood. Kau tidak akan mengoceh lagi soal ini kan? Lagi pula aku menang 300 juta dolar sekaligus. Harvey menyerahkan cek itu ke tangan Rahel sebelum berbalik. Ayo pergi.
Tempat ini membosankan. Rahel terkekeh, lalu mengikuti Harvey di bawah tatapan perlahan dari kerumunan. Tunggu dulu. Wajah Aaron menjadi sangat buruk saat melihat Harvey dan yang lainnya hendak keluar. Tidak ada yang boleh pergi. Teriaknya dingin. Bajingan. Berani-beraninya kau curang di kasino sialanku. Kau cari mati ya. Bab 3289. Aku curang. Apakah kau tidak bisa menerima kekalahan? Memalukan sekali. Harvey menoleh ke belakang sambil tersenyum tipis setelah mendengar ucapan Aaron. Lalu, ia menunjuk ke arah kamera pengawas yang mengelilinginya. Ada setidaknya 100 kamera di tempat sialan ini. Cek saja rekamannya kalau kau benar-benar mengira aku curang. Kalau kau menemukan sesuatu, aku rela memotong lenganku sendiri untukmu. Aku sama sekali tidak menyentuh cangkirnya, apalagi membukanya. Tapi kau bilang aku curang. Kau pikir semua pelangganmu bodoh? Atau kau merasa hanya kau yang boleh menang? Hormatilah dirimu, Aaron. Kau salah satu pemimpin 6 geng. Tuduhan Aaron langsung terpatahkan hanya dengan beberapa kalimat dari Harvey, dan Aaron pun langsung terpojok. Ekspresi Aaron terus berubah. Dia tahu Harvey benar, dan dia khawatir bisnis Hotel Floodwell akan terkena dampaknya jika insiden ini tersebar. Namun, hatinya terasa perih saat harus berdiri diam menyaksikan Harvey mengambil semua uangnya. Aaron terkekeh dingin. Kamera pengawas. Hotel Floodwell sudah berdiri bertahun-tahun. Kalau kami butuh kamera pengawas, kami pasti sudah dirampok berkali-kali. Aku tidak tahu siapa yang mengirimmu ke sini, nak. Tapi kau masih terlalu hijau untuk main-main di tempatku. Aaron tertawa dingin dan maju ke depan. Buktinya ada padamu. Dia berjalan mendekati Harvey dan menjentikkan jarinya, lalu mengambil sebuah dadu dari saku jas Harvey. Kemudian dia berjalan ke belakang Harvey dan mengambil beberapa dadu lagi. Orang-orang tampak bingung melihat kejadian itu. Tentu saja, mereka tidak tahu bagaimana Harvey bisa curang hanya dengan beberapa dadu tambahan. Dadu ini dari kasino kami. Tuduh Aaron dingin. Orang ini menukarnya dengan dadu yang dikendalikan lewat ponsel saat kami lengah. Dia bahkan pura-pura kalah hampir 10 ronde berturut-turut. Lalu, dia memaksaku bertaruh melawannya dan menang semuanya dalam satu ronde. Ini strategi yang sangat bagus, aku akui. Hampir saja kau menipuku. Tapi aku bisa melihat semuanya dengan jelas sekarang. Aku mengerti sekarang. Kerumunan mulai terlihat seperti baru menyadari apa yang terjadi. Orang ini memang sudah bersiap dari awal. Bahkan sosok penting seperti Aaron bisa menderita kerugian karenanya. Rahel melirik Aaron. Dia sebenarnya tahu bahwa semua dadu itu berasal dari lengan baju Aaron sendiri. Namun, kecepatan tangannya cukup mengesankan. Jadi, kata Aaron dengan bangga sambil menatap Harvey. Apa ini cukup jadi bukti bagimu? Harvey menatap Aaron dan berkata, kau pikir bisa menjebakku hanya karena bisa sulap? Kau bodoh atau apa? Kalau ingin menjebakku, tunjukkan bukti yang nyata. Tunjukkan rekaman kamera pengawasnya. Kalau aku benar menukar dadu seperti yang kau katakan, aku akan mematahkan kedua tanganku. Tapi kalau tidak, maka aku yang akan menghancurkan tanganmu. Bab 3290. Itu tidak perlu. Aaron tersenyum tipis. Dadu itu sudah cukup sebagai bukti. Kau sebaiknya jujur dengan kami. Ada dua pilihan untukmu, nak. Pertama, kau membayarku 2 kali lipat dari uang yang kau menangkan dariku, dan memotong salah satu tanganmu sebagai hukuman. Kedua, kau tidak perlu membayar, tapi aku akan menghancurkan kepalamu. Aaron menyalakan cerutu panjang dan tipis, lalu bersandar di kursinya. Bagaimana? Apa pilihanmu? Tempat ini adalah ladang uang bagi Aaron. Dia biasanya mendapatkan banyak uang di sini setiap hari. Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang membawa lari uangnya? Harvey sudah menarik perhatiannya setelah kalah 3 ronde berturut-turut. Itulah sebabnya dia menghentikan Harvey pergi, dia ingin menguras setiap dolar dari kantong Harvey. Dia ingin membuat Harvey bangkrut seketika. Bagi Aaron, tidak peduli sekuat apapun dukungan keluarga Harvey,
dia selalu punya cara untuk membuat Harvey kalah lagi sebesar 300 juta dolar. Tidak masalah jika Harvey tak bisa membayar. Selama Harvey menandatangani surat utang, Aaron pasti punya cara untuk menyita semua harta milik keluarga Harvey. Dia dan kelompoknya telah menggunakan trik ini untuk menghancurkan keluarga Floodwell selama bertahun-tahun. Lagi pula, ini adalah cara yang cukup ampuh untuk membuat Aaron kaya. Ketika Harvey dengan marah menamparkan Rachel, Aaron mengira dia sudah menang. Dia tak menyangka bahwa Harvey bisa menghancurkan rencananya hanya dengan menghentakkan tangan di meja 2 kali, padahal Harvey tidak tahu ilmu sihir apapun. Kembalinya Harvey tidak hanya sepenuhnya menghancurkan reputasi Aaron, tapi juga membuatnya kehilangan 300 juta dolar dalam sekejap. Bahkan Aaron, yang memiliki keluarga besar dan bisnis sukses, tetap bekerja untuk Dewan Bisnis Barata pada akhirnya. Mereka pasti akan mengejarnya ke ujung dunia karena kehilangan uang sebanyak itu. Aaron tak punya pilihan selain mendapatkan uang itu kembali, meskipun dia harus menjebak Harvey. Dia ingin mencabik-cabik bajingan itu karena membuat keributan di kasinonya juga. Aaron tersenyum pada Harvey. Tak ada keraguan dalam dirinya saat ia terus menjebak Harvey. Sudah punya jawaban untukku, nak? Sudahkah? Apa kau menunggu aku yang memilihkan? Aku akan memberimu satu pilihan lagi karena kau terlihat cukup menarik. Aku akan menjualmu pada wanita-wanita kaya dari India. Mungkin aku bisa menjualmu dengan harga tinggi. Kau pikir siapa dirimu, Aaron? Kata Harvey. Kau pikir aku curang hanya karena kau bilang begitu? Kau pikir kau pemilik tempat ini? Siapa kau? Kau bukan hukum. Tapi aku memang pemilik tempat ini. Aaron tertawa terbahak. Seperti yang kau bilang. Akulah hukumnya di sini. Karena aku bilang kau curang, maka kau curang. Perkataanku adalah bukti. Kalau kau tidak senang dengan itu, gigit aku. Bisakah? Aaron mendekati Harvey dengan ekspresi arogan. Plak. Harvey tanpa ragu menamparkan wajah Aaron. Kau terlalu banyak bicara. Bab 3291. Ah! Aaron menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Ekspresi menyedihkan muncul di wajahnya ketika ia jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka seseorang akan berani menamparnya, apalagi tidak menghormatinya. Aaron menggertakkan giginya saat melihat Harvey bersiap untuk pergi. Berani-beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu akibat dari perbuatanmu ini? Jangan biarkan dia pergi. Tangkap dia. 6 pengawal mengelilingi Harvey setelah mendengar teriakan Aaron. Minggir. Rachel, yang sejak awal diam saja, langsung mengirimkan satu pukulan ke arah pengawal yang menghalangi jalan Harvey, membuatnya terpental, lalu menendang pengawal lainnya. Bam, bam, bam. Para pengawal tak sempat bereaksi terhadap serangan itu dan langsung terpental dalam sekejap. Beberapa dari mereka batuk darah setelah menghantam dinding. Oh, masuk akal juga rupanya. Aaron menutupi wajahnya dan bangkit, marah. Sekarang aku yakin kau memang curang. Kau bahkan berani memukulku dan anak buahku di wilayahku sendiri. Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Kalau kau berhasil keluar dari sini hidup-hidup, aku akan bersujud di depanmu. Belasan penjaga yang dipenuhi niat membunuh masuk dari pintu utama atas perintah Aaron. Para penjudi dan pelanggan terbangun dan langsung menjerit ketakutan. Mereka buru-buru bersembunyi di pojok ruangan, takut terseret ke dalam kekacauan. Para wanita yang sebelumnya mengira Harvey adalah orang bodoh kini terlihat bingung. Mereka tidak menyangka Harvey akan begitu berani menamparkan Aaron di depan umum setelah dituduh curang. Dia pasti cari mati. Mereka tak bisa menahan napas terkejut. Mereka syok dengan tindakan Harvey, tapi ini adalah markas Aaron sekaligus markas geng Barata. Harvey tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Namun, Harvey dengan tenang mengambil tisu basah dari Rachel dan menyeka jarinya. Apakah kau benar-benar tidak tahu malu, Aaron? Aku tidak peduli apakah kau pemilik tempat ini atau pemimpin geng Barata. Karena ini wilayahmu, seharusnya kau menjaga ketertiban di sini kan? Kau tidak mau mengakui kekalahanmu, lalu mencoba menjebakku. Sekarang,
Kau bahkan menggunakan kekerasan untuk menghalangiku pergi. Sepertinya kau memang sudah selesai berbisnis mulai sekarang. Harvey memang sudah memperkirakan ini akan terjadi, tapi ia tetap ingin mengutarakan pendapatnya. Bagaimanapun juga, ia butuh alasan yang sah. Adalah hal yang wajar baginya untuk melawan geng Barata dengan alasan seperti ini. Tentu saja aku masih berbisnis. Aku menyambut semua pelanggan yang mengikuti aturan di sini, kata Aaron dengan yakin. Tapi, kami tidak membiarkan siapapun berbuat curang di sini. Karena kau curang, kau harus menerima akibatnya. Kalau aku tak bisa menyelesaikan masalah sekecil ini, lebih baik semua orang boleh curang di kasinoku. Bagaimana aku bisa menjalankan bisnis kalau orang-orang sepertimu memanfaatkanku? Bagaimana pelanggan bisa percaya padaku? Aaron berteriak, seolah-olah dia benar. Bab 3292. Sekarang, aku bisa memaafkan kesombonganmu jika kau membuat pilihanmu di sini. Kalau tidak, para penjagaku akan bertindak sesuai aturan. Aaron bertepuk tangan. Seketika, salah satu bawahannya menyerahkan sebuah kotak kayu kepadanya. Aaron meletakkan kotak itu di atas meja dan mengeluarkan beberapa bagian, yang kemudian dia rakit menjadi sebuah pistol. Apakah kau pikir kau yang membuat keputusan di sini, Aaron? Wajah Harvey tampak tenang. Kau yakin punya hak untuk bersikap sombong seperti ini? Aaron memasukkan peluru ke dalam revolver dan memutar silinder, lalu tersenyum tipis. Aku tahu kau dari keluarga kaya, karena kau bahkan memukuli beberapa anak buahku. Tapi memangnya kenapa? Jangan lupa, ini Floodwell. India bukan satu-satunya dukunganku. Tuan Muda Garcia dari Dewan Bisnis Barata dan Tuan Muda Bauer adalah saudara angkatku. Sederhananya, kami punya kekuatan. Mungkin aku tidak bisa sesombong ini di Wolsing atau Mordu. Tapi tidak ada yang berani melawan aku di Floodwell. Aaron berjalan maju dan menempelkan moncong revolver ke kepala Harvey, tampak seolah akan menarik pelatuk. Dor. Ia membuat suara itu, lalu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi sangat arogan. Setelah menceritakan latar belakang dan dukungannya, Aaron yakin bahwa Harvey tak punya pilihan selain menyerah, tak peduli seberapa dominannya Harvey sebenarnya. Plak. Sebelum Aaron selesai pamer, dan sebelum orang-orang sempat bereaksi, Harvey langsung menamparkan wajah Aaron dengan punggung tangannya. Suara keras terdengar, dan kepala Aaron langsung menghantam lantai. Bam! Tamparan kedua bahkan lebih keras, membuat kepala Aaron semakin terbenam ke lantai. Maaf. Sepertinya aku menamparmu lagi. Kenapa kau tidak gigit aku saja? Harvey mengelap jarinya dengan jijik, wajahnya dingin. Kerumunan tampak bingung. Jika tamparan pertama Harvey hanya karena ketidaksengajaan, maka tamparan kedua ini sangat berbeda. Aaron sudah menyebut nama Joseph. Tapi Harvey tetap berani menamparkan wajahnya. Bukan hanya Aaron yang sedang dipermalukan sekarang, bahkan Frankie dan Joseph juga dianggap remeh. Para wanita cantik di sana benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aaron menyentuh darah di wajahnya, terpaku. Ia bahkan belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tak percaya Harvey berani menamparnya lagi, padahal ia memegang revolver dan membanggakan dukungan di belakangnya. Para pengawalnya mengucek mata tak percaya. Siapa kau, bajingan? Aaron bangkit dengan terlatih-tatih setelah akhirnya sadar. Dia memang orang yang sangat sombong, tapi dia tidak bodoh. Siapapun yang berani menantangnya. Entah benar-benar orang bodoh atau seseorang yang sangat berbahaya. Tidak ada pilihan ketiga. Sederhananya, Harvey pasti tokoh besar dari tempat lain. Harvey mendekat dan menepuk wajah Aaron. Apakah kau benar-benar ingin tahu? Bab 3293. Kau mungkin akan terlalu takut kalau aku memberitahumu identitasku. Aku adalah menantu yang menumpang di keluarga Jin, salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Apa kau masih takut? Bagaimana rasanya ditampar oleh seorang menantu yang menumpang? Sebagai orang yang bertanggung jawab atas hotel dan kasino Floodwell, serta pemimpin geng Barata.
Kau tidak mau mengakui kekalahanmu, tapi malah memilih menjebak dan mengancam pelangganmu. Apakah kau marah setelah menerima beberapa tamparan? Kata-kata tenang Harvey mengejutkan Aaron. Menantu yang menumpang. Menantu yang numpang berani melawanku. Dasar bajingan. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah seorang kesatria yang dikutuk. Frankie adalah sepupuku. Aku memiliki kekebalan diplomatik. Seorang menantu yang menumpang tidak punya hak untuk melawanku. Kau sudah menamparku 2 kali. Apakah kau paham konsekuensi dari perbuatanmu? Tatapan Aaron dipenuhi amarah setelah mengetahui identitas Harvey. Dia memberi isyarat, dan sekelompok besar pengawal langsung mengepung Harvey, siap membunuhnya saat itu juga. Plak. Harvey kembali menamparkan wajah Aaron. Lanjutkan. Katakan padaku apa akibatnya. Tubuh Aaron gemetar saat ia terhuyung mundur. Ia dipenuhi rasa tidak percaya saat menatap Harvey. Seluruh kerumunan pun terkejut. Semua orang sangat ingin segera pergi dari tempat itu. Tamparan pertama bisa dianggap nekat. Tamparan kedua bisa dianggap sombong. Tapi tamparan ketiga benar-benar menantang Aaron. Aaron telah mengungkap semua pendukungnya. Kini semua orang mengerti bahwa Harvey, yang bertindak sombong, ternyata hanyalah seorang menantu. Apa hak seorang menantu untuk menantang seorang kesatria dari India? Apa ini semacam lelucon gila? Aaron menggertakkan giginya sambil menutupi wajahnya. Dasar bajingan. Kau menamparku lagi. Apa masih belum cukup bagimu? Harvey tetap tenang. Mau yang lain? Mati kau, bajingan. Aaron menutup pipinya dan berteriak dingin. Kau akan berharap mati saat aku selesai denganmu. Dengan marah, dia melepaskan pengaman revolvernya dan langsung mengarahkannya ke Harvey. Dia tertawa kecil. Kau pikir kau lebih hebat dariku hanya karena punya pistol? Kau yakin punya hak untuk mengatakan aku akan berharap mati? Apa maksudmu bicara begitu padaku? Aaron terbakar oleh amarah. Apa yang sedang terjadi di sini? Menantu sialan datang mengacaukan bisnisku. Dan dia mempertanyakan kemampuanku, dari semua hal. Bagaimana aku bisa tetap tinggal di Floodwell jika kabar ini menyebar? Bagaimana aku bisa menjaga harga diriku sebagai seorang kesatria? Jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, tidak ada yang akan mengingatku sebagai salah satu pemimpin 6 geng. Para dealer dan pelanggan semua gemetar ketakutan saat melihat ekspresi marah Aaron. Mereka sangat ingin keluar, mereka tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Sayangnya, para pengawal telah menutup semua pintu keluar. Orang-orang ini hanya bisa bersembunyi di sudut, gemetar tidak terkendali sambil terus mengutuk Harvey karena bertindak begitu nekat. Bab 3294. Melihat ekspresi angkuh di wajah Harvey, Aaron tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan marah. Ia mengarahkan pistol revolver ke arah Harvey, seolah siap menarik pelatuk kapan saja. Para penjaga langsung menerjang Harvey, sambil berteriak marah. Para wanita cantik itu terpukau dengan pemandangan tersebut. Lagi pula, mereka mudah terangsang oleh kekerasan semacam itu. Bahkan sebelum Harvey bergerak, Rahel melangkah maju dengan tenang. Rahel memang bukan dewa perang, tetapi sebagai talenta terbaik dari cabang Longman Mordu untuk generasi muda, ia sangat dekat untuk menjadi salah satunya. Gerakannya cepat dan tegas, ia tampak seperti wanita muda yang cantik dan polos, namun bertarung seperti petarung ahli. Dalam sekejap mata ia menerjang maju, seperti pisau kupu-kupu yang menebas angin. Bam, bam, bam. Semua pengawal tumbang hanya dalam beberapa detik. Beberapa dari mereka bahkan tulangnya patah. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk merangkak bangkit. Mata Aaron terus berkedut menyaksikan hal itu. Dia sama sekali tidak menyangka wanita yang menemani si menantu yang menumpang itu begitu ganas. Tidak buruk. Kau semakin hebat. Tapi kau masih terlalu mencolok. Ilmu bela diri negara digunakan untuk mengalahkan lawan, bukan untuk pamer. Tinggalkan gerakan yang berlebihan, dan kau akan segera menjadi lebih kuat. Harvey memberi Rahel beberapa petunjuk selagi situasi masih berlangsung. Rahel menunjukkan ekspresi serius di wajahnya dan mengangguk. Saya mengerti, Tuan York.
Haruskah saya mencoba lagi? Harvey mengangguk. Ia lalu memandangi Aaron, yang wajahnya tampak murka. Apakah kau punya orang lain? Panggil mereka kemari. Apa kau tidak lihat? Pengawalku butuh latihan. Heh. Aaron nyaris batuk darah. Ia sudah membayar mahal untuk para pengawal itu. Mereka semua profesional, namun Harvey memperlakukan mereka seperti boneka latihan. Aaron sangat ingin menginjak-injak Harvey. Apakah mau sudah selesai? Harvey melangkah maju dan menepuk wajah Aaron. Orang-orangmu sangat lemah. Bahkan tidak banyak dari mereka di sini. Kau juga pengecut. Kau bahkan tak bisa menarik pelatuk meski sudah memegang senjata begitu lama. Dan kau menyebut dirimu pemimpin. Sebaiknya kau pamer saja di negaramu sendiri. Wajah Aaron langsung menggelap setelah benar-benar dipermalukan oleh Harvey. Ia mengeluarkan alat komunikasi sebesar kancing dan menghancurkannya menjadi debu tanpa sepatah kata pun. Kemudian, ia tertawa dingin dan menyipitkan mata ke arah Harvey. Teruslah pamer. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan menghadapi ini. Kau sudah mati begitu dia muncul. Bam! Sebuah sosok berwarna kuning melesat masuk lewat pintu saat Aaron terjatuh ke tanah. Sosok itu langsung menerjang Harvey dengan pukulan dahsyat. Ini adalah King of Arms. Bab 3295. Ekspresi Rahel berubah masam dan dia segera melompat ke depan Harvey. Dia merunduk dan melemparkan pukulannya tepat sebelum sosok itu mendekat. Secara alami, Rahel memilih untuk tidak menghindari serangan itu demi mencegah Harvey terluka. Bam! Kedua serangan saling bertabrakan. Rahel menerima pukulan itu karena dia berada dalam posisi bertahan. Darah hampir keluar dari mulutnya setelah menerima pukulan tersebut. Namun dia menelannya dan langsung melemparkan tendangan. Sosok itu terpental dan kemudian menghantam meja. Harvey dengan tenang melirik pendatang baru itu, dan menyadari bahwa dia adalah seorang Demon Monk Parubaya. Dia mengenakan jubah kuning cerah dan memiliki kepala botak dengan beberapa bintik hitam di atasnya. Pria itu terlihat seperti biksu biasa, tetapi auranya sangat ganas, seolah-olah dia adalah iblis sejati. Sesuai dengan gelarnya. Berdirilah, Toto. Nada suara yang sombong namun tenang terdengar dari luar tepat saat Demon Monk itu hendak menyerang. Kau cukup hebat, Nona. Kukira kau tak akan mampu menahan serangan dari Toto. Tidak heran kau berani membuat keributan sebesar ini di sini. Tapi kau harus tahu bahwa Dewan Bisnis Barata mendukung kami. Jika kau melawan geng Barata, maka kau melawan mereka juga. Jika kau melawan mereka, berarti kau melawan seluruh orang India di negara H. Apakah kau yakin bisa bertanggung jawab atas kejahatan seperti itu? Sekelompok orang masuk dari pintu masuk. Mereka mengenakan pakaian tradisional India, dengan perhiasan yang melingkari tubuh mereka, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat norak. Tidak hanya tidak terlihat megah, tapi aura luar biasa juga mengelilingi mereka. Pemuda yang memimpin mereka berambut panjang dan tampan serta elegan, dengan aura elit alami. Aaron memang sosok yang cukup menonjol, tapi jelas masih kalah dibandingkan pemuda itu. Aaron berjalan mendekati pemuda itu dan langsung membungkuk. Tepat waktu sekali, Tuan Muda Myers. Tidak hanya orang-orang ini menipu wilayahku, tapi mereka juga memukuli beberapa anak buahku. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku bahkan sudah menyebut latar belakang Tuan Muda Garcia dan hubungannya dengan Tuan Muda Bauer. Tapi pria itu seolah tidak peduli. Sekarang, dia bukan hanya tidak menghormatiku dan geng Barata. Dia juga meremehkan Tuan Muda Garcia dan Tuan Muda Bauer. Tuan Muda Myers harus membantuku. Aaron mencoba memutarbalikkan kenyataan saat dia melihat penyelamatnya muncul. Hormatilah dirimu, Aaron. Teriaknya. Dia tahu bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Kau mulai menuduh Tuan York menipu hanya karena kau tidak bisa menerima kekalahan. Dan sekarang, kau mencoba membalikkan keadaan untuk menguntungkan dirimu. Apakah kau tidak punya moral? Mana buktimu? Harvey melirik pemuda itu dengan penasaran sebelum mengirim pesan teks melalui ponselnya. Bab 3296. Apa kau mau bukti?
Setiap pelanggan dan dealer di sini adalah buktinya. Kau penipu kalau aku yang bilang begitu. Aaron menatap Tuan Muda Myers dengan wajah serius. Aku tahu kau libur sehari setiap minggu, Tuan Muda Myers. Aku tahu seharusnya aku tidak mengganggumu sekarang. Tapi aku benar-benar tidak bisa menghadapi bajingan ini. Aku tidak berdaya. Tolong tangani situasi ini untukku, Tuan Muda Myers. Aaron ingin menangani Harvey sendiri, tapi dia tahu betul. Rahel terlalu kuat. Anak buahnya tidak sebanding sejak awal. Hanya Tuan Muda di depannya ini, Nolan Myers, yang bisa melakukannya. Nolan sama sekali mengabaikan Aaron. Ia santai bersandar di sofa sebelum menjentikkan jarinya. Seseorang datang membawa sampannya, lalu menuangkannya ke gelas Nolan. Nolan menyesap minumannya dan menatap Harvey dengan rasa ingin tahu, seolah-olah ia mengendalikan situasinya sepenuhnya. Setelah hampir selesai, ia menyeka jarinya dengan tisu basah dan menyilangkan kakinya. Namaku Nolan Myers. Aku berasal dari keluarga kesatria, keluarga Myers. Aku adalah penasihat militer untuk Dewan Bisnis Barata. Kau bisa memanggilku penasihat Myers. Dewan Bisnis Barata memiliki 50% saham di tempat ini. Aaron adalah salah satu bawahan terpercaya Tuan Muda Garcia. Singkatnya, tempat ini juga milik Tuan Muda Garcia. Kau tidak menghormatinya dengan menipu dan memukuli anak buahnya. Apakah kalian semua lupa siapa Tuan Muda Garcia hanya karena dia bersembunyi selama 2 tahun? Sekarang, kalian punya 2 pilihan. Nomor 1, kita selesaikan ini seperti seharusnya. Bayar 2 kali lipat dan patahkan tangan kalian. Setelah itu, kalian boleh pergi. Nomor 2, aku beri kalian waktu setengah jam untuk memanggil siapapun yang kalian mau ke sini. Kalau orang itu bisa membuatku takut, aku akan mematahkan kedua lengan Aaron untuk menyenangkan kalian. Tapi kalau orang itu tidak bisa membuatku takut, maaf, aku juga harus mematahkan tangan mereka. Perkataan Nolan sangat mirip dengan ucapan Aaron. Satu-satunya perbedaan adalah aura luar biasa Nolan saat mengatakannya, ia penuh percaya diri. Setiap kata yang keluar membawa tekanan luar biasa, menekan seluruh kerumunan. Tidak ada yang berani membantah. Seolah-olah kata-katanya akan menjadi kenyataan apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, banyak pengawalnya mulai menyebar. Mereka semua memegang senapan berburu, menunjukkan niat membunuh. Seseorang bahkan menunjukkan dokumen hukum, memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya preman, tapi orang-orang dari militer sungguhan. Kekuatan mereka luar biasa. Sekarang kau tahu rasanya terpojok. Aaron tersenyum getir saat melihat Nolan membelanya. 200 orang datang hanya karena satu panggilan telepon. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Tentu saja, Aaron tidak berencana membiarkan Harvey dan Rahel pergi begitu saja pada titik ini. 2 melawan 200. Benar-benar situasi buruk. Harvey terkekeh pelan. Ia hendak mengatakan sesuatu, tapi Rahel mengernyit dan melangkah maju. Namaku Rahel Hardy. Aku adalah wakil kepala penegakan hukum Longman. Bab 3297. Rahel tahu bahwa Harvey pada dasarnya tak terkalahkan, tetapi masih ada 200 orang yang menghalangi mereka. Dia ingin menenangkan amarah tanpa pertumpahan darah. Setelah semua, akan lebih baik jika tidak ada yang menderita kerugian. Aaron terdiam. Tampak kebingungannya dan dia menatap tajam ke arah Harvey. Dia tahu latar belakang Harvey cukup luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita di sampingnya sebenarnya adalah wakil kepala penegakan hukum Longman. Jadi, kau adalah wakil kepala penegakan hukum yang baru diangkat. Kau cukup terkenal di Floodwell, Rahel. Mata Nolan bersinar. Lalu, dia mengarahkan pandangannya ke Harvey. Tapi, lalu apa? Floodwell berbeda dengan kota lainnya. Kantor pusat Longman berada di sini, begitu juga dengan keluarga Bauer. Kau bisa memamerkan kekuatan penegakan hukum Longman di tempat lain, tapi tidak akan seefektif di sini. Kecuali jika kau bisa mendatangkan seseorang dari keluarga Bauer atau kepala penegakan hukum itu sendiri. Itu tidak akan cukup untukmu. Rahel menarik napas panjang.
Semakin banyak teman yang kau miliki, semakin banyak pilihan yang kau punya. Sebagai bentuk saling menghormati, mari kita menjadi teman. Rahel tahu Harvey sangat mengesankan, tetapi musuh mereka memiliki senjata api dan telah mengepung mereka sepenuhnya. Itu adalah ancaman yang sangat besar. Rahel merendahkan dirinya, berharap Harvey bisa keluar dari situasi ini tanpa terluka. Menghormati. Menjadi teman. Nolan tertawa dingin sebelum sedikit tersenyum. Aku punya banyak teman di Dewan Bisnis Barata. Aku juga memiliki banyak rasa hormat. Orang-orang yang bisa berteman denganku adalah pangeran-pangeran dari 5 keluarga tersembunyi atau tuan muda dari 10 keluarga teratas. Bahkan orang pertama di provinsi ini pun hampir bisa dianggap temanku. Sejujurnya, wakil kepala penegakan hukum Longman tidak berhak menjadi temanku. Pandangan Nolan berubah dingin. Bukan hanya kau, bahkan kepala penegakan hukum Longman pun tidak berhak. Segera telepon. Jangan buang-buang waktuku. Wajah Rahel langsung berubah gelap. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan begitu tidak sopan. Harvey menepuk bahunya sebelum dia sempat berkata apa-apa. Untuk menghormati Rahel, aku akan membiarkanmu pergi. Keluar dari sini. Nolan mendengus, lalu menghabiskan gelas sampanyenya. Dia melihat jam Royal Oak di pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang. Kau hanya punya 10 menit lagi. Aaron tersenyum penuh dosa dan menyalakan cerutunya. Apakah kau dengar itu? Panggil seseorang ke sini. Kau tidak mau mati kan? Aaron lalu melirik ke Rahel. Dia baru menyadari sebelumnya, tapi Rahel benar-benar wanita yang luar biasa. Karena latihannya, tubuhnya juga menakjubkan. Aaron benar-benar terpesona, pandangannya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak hanya ingin Harvey mati, tetapi juga ingin melihat Rahel berlutut di hadapannya. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika tidak melakukan itu. Harvey berjalan dengan tenang menuju Nolan, dan meraih botol sampahnya yang ada di depannya. Nolan tertawa dingin. Apalah kau berencana untuk minum sebagai permintaan maaf? Trikmu tidak akan berhasil padaku. Harvey dengan tenang menuangkan segelas sampahnya untuk dirinya sendiri sebelum meminumnya. Karena kau ingin aku memanggil seseorang ke sini, aku bertanya-tanya apakah Kaiden dari geng kapak cukup baik untukmu. Bab 3298. Jika Harvey tidak takut Rahel akan terluka dalam konflik ini, dia tidak akan membuang-buang waktu untuk berbicara. Namun, dia tidak berniat untuk meminta maaf, dan tidak akan membayar kembali uang tersebut. Nolan terdiam sejenak sebelum memandang Harvey dengan cemberut. Apakah seorang menantu yang menumpang sepertimu mengenal salah satu pemimpin dari 6 geng? Kami memiliki hubungan yang cukup baik. Jawab Harvey dengan tenang. Menarik. Aku tidak menyangka orang luar akan mengenal Kaiden. Kata Aaron dengan nada aneh. Tapi kau tidak tahu. Geng kapak adalah yang terburuk dari 6 geng. Kaiden mungkin terlihat kuat di luar, tapi reputasinya tidak ada artinya bagi kami. Dalam pandangan Aaron, sangat lucu bahwa Harvey mengangkat seseorang yang bahkan tidak ditakutinya sebagai pelindungnya. Jika itu belum cukup, bagaimana dengan Ansel Torres? Wajah Harvey tetap tenang. Aku juga punya hubungan yang cukup baik dengannya. Ansel Torres. Ekspresi Nolan sedikit berubah. Kau tahu komandan pertama dari kantor polisi Floodwell. Aku pernah dipenjara sebelumnya, tapi Ansel yang membebaskanku. Kata Harvey dengan jujur. Sepertinya kau memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Nolan terkejut sejenak, namun ia segera kembali tenang setelah mendengar kata-kata Harvey. Ia bersandar di sofa dan berkata dengan tenang. Tapi kenapa? Walaupun kau punya hubungan baik dengan Ansel, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Nelson dan Colton. Ansel punya kekuasaan, tapi itu tidak cukup. Nolan meletakkan tangannya di kakinya. Ayo, mari lanjutkan. Nolan tertarik untuk melihat siapa yang mendukung menantu ini, dia ingin tahu dari mana Harvey mendapatkan keberanian untuk membuat kekacauan di wilayahnya. Di mata Nolan, baik Kaiden maupun Ansel tidak cukup untuk menakutinya. Ini mulai membosankan. Harvey menghela napas. Temperamennya perlahan mulai semakin buruk pada saat itu.
Karena dua orang itu tidak cukup baik untukmu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Siapa yang benar-benar menakutimu? Nolan tertawa dingin sebelum menunjukkan senyum tipis. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Tidak ada orang di negara H yang pantas mendapatkan waktuku. Nolan melambaikan jarinya ke Harvey. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang mendukungmu. Aku bisa saja meledakkan kepalamu. Dan tidak ada yang akan mengucapkan sepatah kata pun. Benarkah? Aku sangat takut. Harvey menghela napas. Dia berencana untuk menjadi warga yang baik, tapi dia tidak menyangka Nolan akan terus memaksanya seperti ini. Bagaimana kau berencana melakukannya? Apakah seperti ini? Harvey meraih botol sampahnya di atas meja. Dan melemparkannya tepat ke kepala Nolan. Kaca pecah di tanah. Sampahnya tumpah kemana-mana. Dan darah berserakan di mana-mana. Orang-orang di sekitar langsung terdiam, penuh dengan ketidakpercayaan. Harvey menghancurkan kepala Nolan. Bab 3299. Apa? Aaron benar-benar terkejut. Dia tidak percaya bahwa Harvey berani menentang sosok yang begitu penting. Nolan bukan hanya penasihat militer dari Dewan Bisnis Barata, tetapi juga lahir dari keluarga kesatria. Bahkan Aaron merasa lebih rendah dibandingkan Nolan. Harvey gila. Dia mencari kematiannya. Orang-orang yang dibawa oleh Nolan semuanya terkejut, mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Bagaimanapun, tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi. Harvey terlihat sangat lembut sebelumnya. Dia bahkan mengeluarkan Kaiden dan Ansel. Bukankah dia tadi memohon? Kenapa dia malah menabrak kepala Nolan? Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang berhalusinasi. Bahkan Rahel sangat panik. Dia tahu ini adalah cara Harvey beraksi. Tapi dia tidak menyangka bahwa Harvey masih bisa mendominasi meski melawan 200 orang. Kau ingin mati, brengsek. Aaron dan anak buahnya dari geng Barata sadar dan langsung mengangkat senjata mereka. Ekspresi Rahel berubah panik, dan dia buru-buru melangkah di depan Harvey. Harvey mengabaikan kerumunan dan menurunkan ujung botol ke tenggorokan Nolan. Aaron mulai gemetar melihatnya. Jika Nolan mati di sini, maka dia juga akan menderita nasib yang sama. Biarkan Tuan Muda Myers pergi sekarang. Aku akan datang untuk keluargamu semua jika kau tidak pergi. Biarkan dia pergi. Apa hakmu untuk menahannya sebagai sandera? Sementara Aaron takut akan nyawanya, Toto, sang King of Arms, secara naluriah melangkah maju, bersiap untuk mencabut kepala Harvey dari tubuhnya. Tindakan Harvey tidak hanya mengejutkan semua orang, mereka benar-benar bingung. Bagaimanapun, ksatria selalu menjadi sosok yang kuat yang bisa menginjak siapa saja yang mereka inginkan di India. Tidak ada yang akan berani melakukan hal seperti itu kepada mereka. Harvey diam-diam mengerutkan mata memandang Nolan, sepenuhnya mengabaikan yang lainnya. Haruskah aku terus memanggil orang-orang ke sini, Tuan Muda Myers? Bagaimana menurutmu kekuatanku sekarang? Kata-kata tenang Harvey dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja, dia tidak akan ragu untuk menusuk tenggorokan Nolan jika dia tidak puas dengan jawabannya. Ekspresi Rahel berubah lagi, meski dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nolan, di sisi lain, tetap tak menunjukkan ekspresi apapun saat memandang kembali ke arah Harvey. Dia menyentuh darah di wajahnya dengan ekspresi mendalam, tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya. Jika dibandingkan dengan Aaron dan yang lainnya, dia tampak sangat tenang. Dilihat dari ini, toleransi Nolan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Aaron. Nolan menyipitkan matanya ke arah Harvey dan berkata dengan tenang. Kau berani dan tegas. Aku mengagumimu. Tapi apa tujuan dari semua ini? Bisakah kau benar-benar membunuhku? Nolan membuat isyarat untuk menenangkan semua orang. Bab 3300. Harvey tersenyum samar saat menoleh ke arah Nolan. Dia cukup terkesan dengan tuan muda ini. Meskipun begitu, tidak ada cara bagi keduanya untuk mengubur dendam mereka setelah kejadian ini. Harvey menepuk wajah Nolan dan berkata dengan santai. Kenapa tidak kau tebak? Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Membunuhku. Nolan tertawa. Matanya dingin seperti es.
Meski kau melakukannya, kau tetap tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Kau masih tidak akan bisa mengatasi situasi di depanmu, dan kau juga tidak akan bisa keluar dari tempat ini tanpa cedera. Meski begitu, Nolan tidak percaya bahwa Harvey pantas mendapatkan rasa hormatnya. Namun, dia seorang kesatria. Dalam pandangannya, hanya orang-orang seperti Hector Thompson dan Elias Patel yang setara dengannya. Menjadi menantu lainnya tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar. Aku tidak bisa mengatasi masalah ini, tapi aku yakin aku bisa mati bersamamu. Harvey tertawa. Bahkan jika kau mati, aku mungkin bisa bertahan hidup melalui ini. Mau coba? Harvey memberi sedikit dorongan lagi, mendorong pecahan kaca ke tenggorokan Nolan. Jejak darah jelas terlihat, dan semua orang di sekitar bisa merasakan aroma kematian itu sendiri. Nolan tidak panik seperti tuan muda pada umumnya. Dia mengabaikan darah yang memancar dari tenggorokannya dan mengerjap tajam ke arah Harvey. Apakah kau benar-benar ingin mencoba? Apakah kau tidak mengerti konsekuensi yang harus kau bayar jika membunuhku? Karena kesalahanmu, seluruh keluargamu akan mati bersamamu. Tapi itu hanya sebagian kecil dari akibatnya. Pada titik ini, bahkan nenek moyangmu akan menderita akibat dosamu. Tentu saja, Nolan tahu bahwa Harvey bukan orang gila biasa. Itulah mengapa dia bisa tetap tenang. Dia yakin bahwa Harvey tidak akan berani membunuhnya. Sementara itu, Harvey terlihat imut. Jangan terlalu sombong, Nolan. Jangan coba-coba mempertaruhkan nyawamu untuk ini. Jika kau kalah, kau tidak akan mendapat kesempatan untuk menyesali keputusanmu. Kau hanya memiliki satu nyawa. Jika kau mati di sini, kau tidak akan punya apa-apa lagi. Kata Harvey dengan kagum. Dia terkesan dengan ketenangan penasihat militer itu. Tidak heran orang seperti Joseph berteman dengan Frankie. Melihat keras kepala Nolan, dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan Frankie. Jika dibandingkan dengan Aaron, Nolan jauh lebih di atas levelnya. Kami orang India tidak peduli dengan uang, juga tidak peduli dengan nyawa kami sendiri. Nolan terlihat percaya diri. Bagi kami, harga diri adalah yang terpenting. Kau meremehkan geng Barata. Itu berarti kau meremehkan Barata Business Council dan India secara keseluruhan. Tentu saja, aku akan melakukan apa saja untuk mengembalikan reputasi kami. Aku tidak keberatan mati untuk negaraku. Aku bahkan akan terlahir kembali sebagai Brahmin di kehidupan berikutnya. Harvey terkekeh sebelum menepuk wajah Nolan. Kau sangat percaya tahayul. Itu akan membunuhmu. Apakah kau benar-benar percaya kau akan menjadi Brahmin? Jika aku bisa berkata, kau malah akan menjadi Sudra.